kita bertanya, ya, mengapa sih kita harus tampil beda? Apa perbedaannya? Yang itu. Ya. Banyak ketika ini dipertanyakan kepada anak-anak muda, ya, kamu harus tampil beda dan berani tampil beda. Apa maksudnya? Apakah dengan gaya pakaian kita, ya, yang dengan gaya anak sekarang celana levis yang kayak koyak, gitu ya. Terus laki-lakinya pakai antingan, perempuannya itu dengan gaya yang zaman kekinian, ya, atau bagaimana? Apa yang bisa dikatakan itu berani tampil beda? Atau mengapa kita harus tampil beda? Nah, saudara, Efesus 5, ya, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi saudara, mengapa kita harus tampil beda? Karena firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini semakin jahat. Gitu. Ya. Bukan harinya jahat, tapi waktu ini, ya, orang yang menjalani waktu ini, karakternya itu semakin bobrok, gitu, semakin jahat. Ya. Nah, ini saudara. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, ya, jemaat mula-mula pada saat itu, bahwa mereka itu ketika mereka dipanggil sebagai orang Kristen, pengikut dan murid Yesus, mereka harus bisa tampil beda. Ya. Makanya jangan serupa dengan dunia ini. Gitu. Maka harus memperhatikan dengan seksama, ya, bagaimana kita hidup. Karena hidup kita itu berbeda. Gitu. Tidak sama. Seperti itu. Ya. Nah, lalu dikatakan janganlah seperti orang bebal. Kenapa? Karena orang bebal itu tidak bisa masuk omongan, tidak bisa diomongkan. Ya. Dikatakan diberikan nasihat, ya, tidak mau dengar. Itu orang bebal. Diperingatkan, tetap juga ngeyel, ya. Itu orang bebal. Ya. Dibilang berubah, tidak mau berubah. Nah ini, akibatnya orang bebal itu, ya begitu hidupnya, tidak ada perubahan. Tetap menjadi orang bebal. Makanya firman jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti apa? Seperti orang arif, orang yang bijaksana, orang yang mau dengar, gitu. Nasihat, orang yang mau dituntun, orang yang mau ditegur, orang yang mau memperbaiki diri, orang yang mau berubah. Kenapa hal ini jahat? Makanya dikatakan mengapa harus sampai beda? Karena memang hal ini jahat. Nah, yang kedua, dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 10 mengatakan seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi yang poin yang kedua, mengapa harus tampil beda? Ya, firman Tuhan katakan kita itu bukan lagi anak-anak kegelapan. Gitu loh. Kita ini adalah anak-anak terang. Memang dulu kita kegelapan, hidup dalam kegelapan. Ya. Hidup di luar dari kasih karunia Tuhan. Memang kita hidup lebih menuruti keinginan daging kita. Gitu loh. Lebih mengikuti hawa nafsu kita. Nah, tetapi ketika kita sudah menerima Yesus, mengimani Yesus, menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal atas hidup kita, maka
kita ini adalah anak terang. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah terang dunia ini. Makanya dia katakan, kamu adalah terang dunia. Karena Yesus itulah terang sesungguhnya. Maka kita sebagai pengikut dan muridnya juga terang dunia. Gitu. Makanya anak-anak terang itu tidak bisa bersatu dengan anak-anak kegelapan. Gitu loh. Ya. Bagaimana supaya anak-anak kegelapan ini dapat menjadi anak-anak terang? Maka mereka harus menerima terang itu. Gitu. Ya. Lalu anak-anak terang ini menerangi yang gelap itu, anak-anak kegelapan itu. Lewat apa? Memberitakan siapa terang itu sesungguhnya. Gitu loh. Nah, jadi mengapa kita harus tampil beda? Kita anak terang. Makanya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa? Karena anak-anak terang itu hanya berbuahkan dalam hidupnya itu dia menghasilkan, memikirkan, melakukan. Yang pertama adalah kebaikan. Kenapa? Karena dia sudah bagian dari terang itu. Karena dia menjadi anak terang. Berbuahkan menghasilkan kebaikan. Yang kedua keadilan. Yang ketiga kebenaran. Jadi makanya kita anak-anak terang itu, ya Anda sebagai remaja pemuda, ya, orang Kristen, pengikut Yesus, itu harus menghasilkan yang namanya kebaikan. Hal-hal yang baik. Lalu apa? Keadilan. Gitu. Jangan lagi membeda-bedakan. Gitu. Ya, yang ini begini, yang ini begini. Tidak lagi, saudara. Oh, kamu begini orangnya. Tidak lagi. Yang namanya anak terang itu ya, harus bisa bersikap adil. Ya. Harus bisa berkeadilan. Lalu apa? Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Jadi diuji, saudara. Supaya apa? Supaya kita selalu hidup sebagai anak terang. Dan tampil beda. Nah, jadi saudara berani tampil beda itu bukan ukuran di kulit. Ya. Apa yang ada dalam pakaian. Atau apa yang dilihat orang secara fisik. Seperti saya bilang tadi. Ya, yang tadinya rambutnya keriting atau keribu, tiba-tiba dia di rebonding. Ya, lurus rambutnya. Bukan seperti itu. Ya, yang tadinya hidungnya itu mancung ke dalam, ya, lalu dengan cara apapun, ya, hidungnya itu nanti mancung ke luar gitu kan. Bukan seperti itu. Jadi ukuran mengapa kita harus tampil beda, tadi yang saya katakan tadi, Efesus 5 ayat 15 sampai 16, Efesus 8 Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 10. Nah, lanjut. Mengapa kita harus tampil beda? Nah, kalau kita lihat ya, apalagi kalian ya, anak-anak muda. Karena saya juga pernah muda. Ya. Nah, perkembangan zaman di era teknologi ini membuat sebuah tren bagi anak-anak muda. Apa trennya? Trennya adalah, yang paling nyata adalah handphone, media sosial. Itu trennya. Ya. Makanya banyak sekarang anak-anak muda itu tidak ada yang ceritanya namanya anak-anak muda itu tidak punya media sosial, medsos. Facebook, Instagram, apalagi Twitter, ya TikTok juga, apalagi sekarang TikTok ini, ya itu goyang pargoy, kan gitu. Ya pokoknya itu lebih apa ya, lebih membuat kita asik gitu. Ya, ini saudara, ya. Jadi perkembangan zaman di era teknologi ini membuat sebuah tren bagi anak-anak muda. Lalu apa? Cara berpakaian. Ya. Cara berpakaian beda, kan gitu. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, dia pakai jeans yang koyak-koyak gitu ya. Bukan karena apa namanya? Jeansnya itu apa namanya? Jelek, bukan, memang begitu kayaknya. Gitu. Ya, lalu berbicara ya, itu. Jadi banyak anak muda itu bicaranya itu apa ya? Terlalu vulgar kan gitu. Ya, bahasa prokem kan gitu. Ya, kemana lu? Lu, ya, gue nih begini. Nah, itu. Jadi gaya bicara, lalu berdandan, bergaya. Ya. Banyak anak-anak muda sekarang banyak gaya. Oke.
Ya, yang penting gaya, kayak gitu. Lalu gaya hidup, lifestyle, ya. Lalu tempat jalan-jalan, nah, itu. Barang-barang mewah dan lain-lain. Jadi ini yang merubah, mau tidak mau, suka atau apa tidak suka, itu tren anak muda zaman sekarang. Nah, lalu apa lagi? Tekanan dari teman-teman bagi yang tidak mau mengikuti tren-tren itu. Jadi ketika kita, ya anak muda kalian, nggak mau ngikut tren, ya kalian juga akan ditekan. Baik teman-teman sekolah, kau nggak gaul, gitu aja kok nggak bisa sih mengikuti tren masa kini, kan gitu. Ya, akhirnya kita malu sendiri. Itu. Jadi mau tidak mau kita ditantang untuk mengikuti mereka. Padahal sebenarnya itu bukan jiwa kita, gitu. Hati kita tuh enggak sana, tapi karena kita ditekan oleh teman-teman di sekolah, di kampus, di kuliah, lingkungan sekitar, jadi kita terdorong, ya terpaksa untuk mengikuti tren yang ada. Itu seperti itu ya, saudara. Nah, lalu next, ya. Bagaimana kita berani tapi beda? Ya, bagaimana supaya kita berani tapi beda? Yang pertama, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 9. Saya minta tolong ada yang bisa membacakannya? Mazmur 119 ayat 9. Siapa nih yang bisa mewakili? Saya minta. Siapa nih yang di rumah singgah? Siapa? Entah Arya, entah Dina, entah Devi, silakan. Seorang bacanya. Yang ada di screen. Yang ada di screen. Kamu apa tadi? Gue bertanggung jawab ya. Mazmur 119 ayat 9. Silakan di Arya, Dina, Devi, Eni, ada yang mau bersedia baca? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, jadi ini. Jadi ya, untuk anak muda, remaja, ya. Bagaimana kita itu bisa berani tampil beda? Tidak tergerus, tidak terikut ya dengan situasi zaman sekarang ini yang seperti saya bilang tren. Yang penting tren. Gampang. Yang pertama apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan keluarga yang bersih? Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini. Jadi rule kita itu, real kita itu firman Tuhan. Alkitab. Makanya kita kalian sebagai anak-anak muda itu rajin baca firman. Rajin baca Alkitab. Rajin merenungkan Alkitab. Rajin sharing. Bangun kelompok kecil. Kan gitu. Lalu Yosua 1 ayat 8. Silakan. Yosua 1 ayat 8. Gantian. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, Cindy. Nah, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa. Lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, itu. Jadi bagaimana kita bisa berani tapi beda, hidup sesuai dengan firman Tuhan, jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Gitu.
Ya. Jangan lupa untuk memperkatakan itu. Betul. Ya. Lalu apa? Renungkanlah itu. Jadi kita merenungkan firman Tuhan itu satu kali. Enggak. Hanya pagi saja. Tidak. Firman Tuhan katakan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Gitu. Sekarang kan kita kan dipermudah ya dengan teknologi ya, renungan harian. Itu di HP itu di Play Store itu kalian download gitu loh. Bagaimana kalian bisa membangun kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan? Ya kan itu. Gampang. Jadi jangan di HP itu jangan hanya yang di-download di Play Store itu jangan hanya TikTok, Facebook, Instagram. Itu, apalagi Twitter, apalagi nonton film Korea. Ya. Itu ya, sampai baperan. Ya gara-gara nonton film Korea nangis gitu kan gitu. Ya, marah dia jengkel, dongkol dia lihat ini ya. Ini jangan. Justru yang di itu download renungan harian. Ya kan? Baca pagi, siang, malam. Itu renungkan. Ya, jangan hanya baca tapi renungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Oke? Karena apa? Karena ketika kita ya mendalami kebenaran firman Tuhan, saudara, kita memperkatakan firman Tuhan itu ada semacam pengingat dalam diri kita. Ada semacam pengingat dalam diri kita. Itu. Supaya apa? Supaya kita hati-hati. Gitu. Bertindak, berbuat. Gitu. Contohnya, ya kita ini terpancing untuk emosi, ya, ya mungkin oleh karena ledekan teman, mungkin karena omongan dari kawan, teman. Ya. Nah, ketika hidup kita itu memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu nanti ada pengingat, jangan marah, hati-hati. Nanti yang keluar dari mulutmu itu justru perkataan kotor. Saya mau kesaksiannya. Suatu waktu tuh saya dipancing untuk emosi. Sudah ada pokoknya sudah diubun-ubun, mau marah. Pokoknya saya bilang saya mau marah. Ya, saya mau ledakkan amarah saya ini. Nah, saya kan di HP saya ini kan saya download tuh yang namanya renungan harian. Jadi renungan harian saya itu berbunyi pagi, siang, sore bunyi. Jadi begitu saya mau telepon orang itu, mau saya maki-maki orang itu, ya, tiba-tiba bunyi handphone saya, ting, yang gitu. Saya buka. Saudara tahu apa firman Tuhan yang saya buka itu? Jangan marah. Itu loh. Padahal saya enggak setting, saya enggak. Begitu saya buka renungan harian, jangan marah. Saya baca firman Tuhannya. Itu saya baca renungan hariannya. Wah, ibarat itu kalau besi yang memerah itu gara-gara dibakar panas sekali itu tiba-tiba kayak disiram oleh es. Ya, langsung besi yang itu berubah warna, bukan enggak lagi merah tapi hitam. Artinya dingin. Itu saya. Tidak ada pengingat. Akhirnya saya marah, saya ledakkan amarah saya, pasti yang keluar apa? Perkataan yang tidak baik. Nah, jadi bertindak hati-hati sesuai apa? Sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Sebab apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara. Dan tidak ada ruginya, saudara. Anda memperkatakan firman Tuhan, Anda merenungkan firman Tuhan, Anda baca firman Tuhan, tidak ada ruginya. Bahkan karena firman Tuhan katakan, engkau akan beruntung dan engkau akan berhasil. Siapa tidak mau berhasil? Apalagi kalian anak muda. Ya. Nanti kalian sekolah, tamat SMP ke SMA, kuliah kerja. Siapa tidak mau? Ya. Tuhan balikkan keadaan kita, situasi kita.
Tuhan berkati kita. Ya. Tuhan buat kita berhasil. Tuhan buat kita beruntung. Apa yang kita kerjakan itu jadi berhasil, saudara. Siapa tidak mau? Ya, pasti semua mau. Saudara. Apa syaratnya? Kita harus berani tampil beda. Dengan cara apa? Katakan firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan. Saudara. Okay, next. Bagaimana berani tampil beda? Yang kedua. Timotius 2 ayat 22 yang ada di screen. Silakan. Siapa yang bisa baca? Ayat berapa tadi, Kak? 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 itu. 2 Timotius 2 ayat 22. Dua Timotius 2 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang 2 juga Timotius dapat mengajar orang lain. 2 Timotius itu ada di layarnya, kelihatan nggak adik-adik? Ya, Kelihatan, di layar Kak. kelihatan di layar. Tinggal dibaca aja. 2 Timotius. Berapa sih? Sebab ya 2 Timotius 2 ayat 22. Ya, Oh, ada di 2. layar ya. Ayat 22 kah? Itu yang di layarnya kelihatan nggak di layar screen-nya dari Pak? Di layar ini ya. Di layar Screen. Zoom-nya. Ada yang kelihatan nggak di layar screen di Zoom-nya? Ada yang kelihatan nggak? Ada, Kak. Oke, silakan yang kelihatan bisa baca. Silakan. 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi jauhi nafsu orang muda. Kenapa? Ya, kenapa dikatakan nafsu orang muda? Ini kalian rasakan loh sebagai orang muda. Kenapa? Orang muda itu, nafsu orang muda itu apa? Bukan keadilan. Selalu nafsu orang muda itu hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Benar? Ya, maunya itu egois. Semaunya sendiri. Tidak mau pedulikan orang lain, cuek, masa bodoh. Ya. Itu pemberontak, bersungut-sungut, semua lah itu. Itu nafsu orang muda. Kalau anak-anak itu kalau tidak dikasih jajan dia merengut, cemberut seharian. Ya. Sehingga kalau ketika disuruh oleh orang tuanya tidak mau. Ini bahaya. Itu nafsu orang muda. Makanya firman Tuhan katakan, jauhi nafsu orang muda itu. Karena apa? Tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya. Itu justru akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Ya. Jadi nafsu orang muda itu seperti saya katakan tadi, justru akan menjerumuskan kalian ke dalam kebinasaan. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang harus dikejar? Bukan nafsu orang muda, tapi kejarlah keadilan. Lalu kesetiaan. Lalu apa? Kasih dan damai. Ini yang maunya Tuhan. Ini yang membuat kita tuh harus berani tapi beda. Kenapa? Karena orang yang di luar sana, orang yang tidak menerima Yesus, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan Selamat, itu enggak seperti itu. Kasih mereka itu kasih eros. Gitu. Nah, tapi kasih kita itu bukan kasih eros. Agape. Oke? Kasih yang berkorban. Ya, termasuk juga korban perasaan. Gitu loh. Bukan hanya korban tenaga, pikiran, uang, enggak, korban perasaan. Itu kasih itu. Oke? Damai. Jangan menjadi biang kerok. Gitu.
trouble maker, membuat masalah. Enggak bisa. Kalau nafsu orang muda itu trouble maker. Ditantang orang, kenapa kau? Enggak suka? Ayo kita duel. Nah, itu tentukan di mana tempatnya. Itu nafsu orang muda. Ketika panas hati, dia maunya tuh langsung diselesaikan hari itu. Ya. Itu. Mari kita fight katanya, bertarung. Nah, jangan. Justru harus kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi anak-anak Tuhan itu, anak-anak terang itu yang berani tampil itu, dia harus selalu berseru kepada Tuhan. Dengan terpaksa, tidak. Dengan hati nurani yang murni. Yang murni. Yang benar-benar kita merasakan kenapa saya beribadah, kenapa saya baca firman, kenapa saya berdoa. Karena saya tahu, saya hidup sampai sekarang ini karena anugerah Tuhan. Saya diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Saya ditebus oleh karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan saya. Nah ini saudara. Inilah kebenaran itu saudara. Oke, next. Bagaimana kita berani tampil beda? 1 Timotius 4 ayat 12. Silakan membacanya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke. Bagaimana kita berani tampil beda? Yang ketiga adalah jadilah teladan. Oke. Nah, kalau orang-orang dunia, nafsu orang muda pun tidak bisa diteladani. Tidak bisa kita ambil contoh. Tidak bisa. Justru itu menjerumuskan kita ke dalam kehancuran, kebinasaan. Tapi firman Tuhan katakan, jadilah teladan. Bagi orang-orang percaya, kalian sebagai remaja muda, jadilah teladan bagi setiap pemuda remaja. Di mana engkau berada, di lingkunganmu, di sekolahmu, di kampusmu. Itu. Justru melalui teladanmu, kamu bisa memberitakan, menyatakan siapa itu Yesus. Ini saudara. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan melalui apa yang engkau pancarkan, engkau hasilkan, engkau perbuat dalam hidupmu. Orang akan bertanya, kenapa kau bisa seperti ini berubah? Itu. Yang begini belum pernah saya lihat. Itu loh. Dia akan ngomong, tunjukkan kepada saya siapa yang membuat engkau berubah. Ceritakan Yesus, saudara. Dia akan berubah, saudara. Dia akan dipulihkan. Dan dia akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Ya, jadilah teladan bagi orang dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah ini. Berat emang ya? Berat. Tantangan bagi anak muda remaja itu luar biasa. Tapi harus, saudara. Oke. Yang ketiga, bagaimana berani tampil beda? 1 Korintus 15 ayat 33, silakan. 1 Korintus 15 ayat 33. Tinggal dibaca aja di screen. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Janganlah kamu sesat. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus punya bagaimana supaya kita bisa tampil beda dan kita bisa jaga ya, hidup kita itu harus punya komunitas yang sehat dan benar, saudara. Komunitas di dalam iman Kristen. Nah, itu. Sama seperti kalian di rumah singgah. Ya, kalian bangun komunitas. Gitu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 orang duduk sama-sama, sharing bersama-sama, saling mendoakan, saling mengingatkan. Ya, apa yang menjadi pergumulan, apa yang sedang kau hadapi, ceritakan di situ dalam komunitas itu. Saling doakan.
harus punya brother keeper. Gitu. Harus punya penjaga saudara kita. Gitu. Untuk mendoakan, untuk menjadi teman sharing, teman berbagi firman. Itu jangan justru ya kita ngikut komunitas yang tidak benar, yang tidak sehat. Itu komunitas joget pargoy. Ya kan gitu. Ya. Komunitas gosip. Ya kerjaan itu gosipin orang terus. Gitu. Jangan, justru harus bangun komunitas yang sehat. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan baik. Kamu orang baik, tapi ketika pergaulanmu dengan komunitas yang salah, kamu akan jadi orang yang salah, orang yang buruk. Amsal 13 ayat 20. Silakan, Amsal 13 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dikatakan apa? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, jadi dalam komunitas itu juga kita tahu siapa teman kita, saudara. Bergaul dengan orang yang bijak. Jangan pula kalian bergaul dengan orang yang komunitasnya komunitas orang yang narkoba, ya, komunitas orang yang yang sekarang itu yang salah, ya, yang kerjanya itu nakal, ya, pergaulan bebas, oke. Jangan, kalau kita tahu itu komunitas yang tidak benar, ya, jauhi, saudara. Sama seperti saudara LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu orang lesbian, gay itu, ya, awalnya itu dia normal gitu loh, pria normal. Tapi ketika dia bergaul dengan komunitas gay, dia pria normal, setiap hari bertemu dengan teman yang gay, komunitas yang gay, akhirnya apa? Jadi gay, saudara. Sama juga dengan lesbian juga seperti itu. Dia perempuan normal. Tapi ketika pagi, siang, malam ketemu dengan orang positif, ya terus setiap hari, ya bisa jadi terkontaminasi. Jadi lesbian juga. Nah, ini bahaya, saudara. Ya. Jangan gitu loh. Jangan kita justru bergaul dengan orang seperti itu. Justru kita nasihati dia, doakan dia. Gitu. Oke? Nah, kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan orang bebal, kita akan menjadi malang. Malang bukan Jawa Timur, ya. Tapi malang nasibnya, hidupnya yang sangat menderita. Oke, jadi tiga poin ini, ya, saudara. 4 poin ini, itu yang keempat, ya. 4 poin ini yang menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita bantah beda. Ya, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Pak Bagus. Mungkin ada sesi Q&A sebentar Pak Bagus. Anak-anak. Boleh. Silahkan adik-adik kalau ada yang mau bertanya. Ini karena ini masalahnya topiknya adalah menyangkut remaja ya dan pergaulan ya Pak Bagus ya. Silakan adik-adik. Silakan. Saya tanya dulu, paham enggak kira-kira apa yang saya paparkan tadi? Mungkin itu Pak Bagus yang Eros dan Agape itu Pak Bagus mungkin adik-adik. Ya, jadi memang kalau kasih agape itu ya kasih yang penuh pengorbanan. Kalau eros itu kasih nafsu. Ya, muda-mudi itu eros. Ya, ada kasih storge, kasih saudara ya. Lalu kasih filia. Itu. Jadi ada 4 itu, ya. Nah, kalau yang eros ini cenderung negatif. Ya, kalau eros. Oke.
Nah, kalau yang namanya Philia, Storge itu tidak, ya. Tapi yang paling luar biasa, kalau saya katakan itu kasih agape. Nah, itulah kasih Kristus. Ya. Kasih yang selalu berkorban. Gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, ya, dia katakan, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah selesai. Nah, itu kasih agape. Ya. Oke. Wah, bagus. Mana? Adik-adik gimana adik-adik? Halo, Paham? Ya, Paham? silakan mungkin mau bertanya atau apa, silakan adik-adik ini tentang temanya anak-anak adik-adik remaja. Kalau misalnya Anda tidak paham, boleh ditanyakan. Kalau tak paham, puji Tuhan gitu loh. Asal jangan diam tapi tidak ngerti gitu loh. Atau mungkin adik-adik ada yang punya kesaksian tentang pergaulannya sehari-hari gitu kan. Ada yang pernah mengalami apa gitu, mungkin bisa cerita, sharing gitu. Nggak ada kayaknya bagus. Mungkin mereka masih malu-malu. Mau tanya, Oke, silakan. Ya, silakan. bagaimana caranya menghadapi teman yang suka mencari kesalahan orang lain tapi tidak bisa introspeksi diri gitu? Oke. Terima kasih, pertanyaan bagus. Caranya, pertama, ya, tegur dia di bawah empat mata. Tapi tegurnya dalam kasih, jangan kasar. Gitu. Ya, nyatakan apa yang salah. Tapi jangan pernah benci orangnya. Oke? Nah, terkadang kita enggak. Kita benci kelakuannya, kita juga benci orangnya. Itu salah. Ya. Jadi yang kita tegur itu dosanya, bukan orangnya. Tegur kelakuannya. Gitu loh. Tegur sikapnya. Tegur karakter yang enggak baik. Bro, contohnya gini. Kayaknya kalau saya jujur, saya salut sama kamu. Kamu orangnya ceritakan kebaikan dia. Nilai plus dia ceritakan. Tetapi bro, ada satu yang saya lihat dari dalam dirimu tuh, contohnya kamu tuh suka gosip. Tidak boleh teman, kita seperti itu. Kenapa? Karena kita juga punya kelemahan. Jadi kalau boleh, kalau bisa dikurangi atau ditiadakan gosip, apa kamu yang hobi gosip. Kamu orangnya Bapak berpotensi loh. Tapi jangan kamu tuh jangan suka menilai orang rendah. Nah itu, jadi enak gitu loh. Dia enggak tersinggung. Jangan gini, oh kamu nih dasar lah, kamu orangnya begini. Wah, dia tersinggung. Marah dia, dendam, kepahitan. Gitu. Jadi teguh dalam kasih. Gitu, siapa nih namanya? Soalnya banyak namanya. Nata, Melsa, Elis, Julia. Anissa, Kak. Oh, Anissa. Ya, gimana Anissa? Paham? Paham, Kak. Nah, itu. Misalkan ya, Iya. kita kasih tahu dia, terus udah dikode-kodein juga, biar kayak gimana, biar sadar diri aja gitu. Tapi dianya ngelakukan hal itu berulang kali gitu. Artinya jangan dikodein. Tegur. Kadang-kadang kita jangan gitu. Tegur harus. Panggil dia empat mata. Doakan. Gitu loh. Tegur, doakan. Supaya dia berubah. Sampai kapan? Sampai dia berubah. Kita harus doakan dia. Gitu, Anissa. Oke, paham, Kak. Anissa? Paham, Oke. Kak. Ya. Ada lagi? Bagus. Soalnya saya ada kelas lagi nih. Oke ya, kalau nggak ada mungkin bisa tutup dengan doa Pak. Bagus. Oke. Ya, pesan saya ya sebelum kita akhiri dan doa, pesan saya kepada kalian anak muda. Tetap jaga karaktermu seperti yang Tuhan ingini.
saran saya. Ya, kalau kamu dari orang tua mungkin Kristen, ya, kekristenan itu tidak dinilai dari warisan. Karena papa sama mama saya Kristen, karena kakek sama nenek saya Kristen, maka saya Kristen. Tidak, saudara. Kekristenan itu ada dalam diri kita. Itu. Jadi bagaimana Anda jaga itu, saudara. Ya. Nah, bagi yang tadinya mungkin non Kristen, ya bukan orang Kristen, tapi sekarang sudah menjadi orang Kristen, bagian dari pengikut Yesus, ya. Teruslah bertumbuh. Memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan Yesus memilih kita dan menjadikan kita murid dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Oke? Jadi tetap jaga seperti yang firman Tuhan tadi katakan, 4 poin tadi. Supaya kita berani tampil dan beda dan hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi setiap orang. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, malam hari ini hamba-Mu boleh memberikan materi pengajaran kepada remaja pemuda yang ada di Zoom ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Jagai, lindungi mereka ya Bapa. Berikan mereka Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Jadikan mereka Tuhan menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berhasil. Dan biar Tuhan mereka Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berani tampil beda. Yang mampu menyaksikan siapa Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak. Sehingga Tuhan, 4 poin yang sudah kami pelajari tadi, dapat kami laksanakan dalam kebanggaan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu pertaruhkan mereka Tuhan. Masa depan mereka, orang tua mereka, ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa tinggal dalam hidupmu, memperlengkapi engkau, menguatkan dan menghiburkan hatimu, memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kamu sekalian, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.